Halo, kembali lagi di channel Hans RisyT. Pada video kali ini saya akan membedah file layout buku kenangan atau buku tahunan atau yearbook. Jadi layoutnya itu seperti ini. Ini proses layoutnya menggunakan software Adobe InDesign CC 2019. Terus untuk desain covernya itu menggunakan software Adobe Illustrator CC 2019. Nah, kalau di video sebelumnya adalah review bukunya, jadinya seperti apa, isinya seperti apa. Nah, teman-teman kalau belum nonton, tonton aja. Nah, di video kali ini saya akan membedah bagaimana cara layoutnya dan desain covernya agar siap produksi. Oke, kira-kira nanti layoutnya itu caranya seperti apa, sama menyiapkan file covernya agar siap cetak. Oke, biar tidak kelamaan, kita langsung saja ke bedah filenya. Oke, langsung bedah saja. Ini softwarenya menggunakan software Adobe InDesign CC 2019. Jadi software Adobe InDesign ini memang untuk untuk desain layout buku atau majalah dan lain sebagainya lah yang berbentuk buku. Oke, ini filenya kita langsung bedah saja. Ini yang pertama itu ada background. Ada background kedua ya. Kalau background pertama itu biar semua layer atau semua halaman ada. Ini masuk ke layer, jadi posisi backgroundnya itu di sini. Terus ini di opacity ya, 19%. Kalau 100% seperti ini. Kenapa di 19%? Biar tidak mengacaukan teks yang ada di atasnya. Jadi kita bikin 19. Saya bikin 19 ya. Oke, mulai halaman satu lagi. Terus di sini ada logo. Ini PNG ya atau PNG lah. Terus ada background double ini sama background gedung, ilustrasi gedung sekolahnya. Terus yang halaman kedua ini ada foto. Saya bikin seperti ini biar tidak biar lebih manis daripada nanti cuma full seperti ini. Jadi kita bikin seperti ini, konsep-konsep seperti konsep majalah. Terus ada teks. Nah, teksnya dibikin seperti ini biar orang itu kalau baca nggak bosan. Terus di halaman selanjutnya itu ada visi misi, ini teks juga, terus di double ya, terus yang bawah dikasih warna abu-abu ini. Ya tergantung kreasi teman-teman aja lah. Ini backgroundnya background tadi, background yang background dari yang di master tadi ya, yang di master sini ya. Jadi semua halaman itu sama backgroundnya. Nah, sama semua. Biar tidak ngasih satu persatu, makanya dikasihkan di master seperti ini. Terus untuk ini grafis-grafis seperti ini kalau saya enaknya bikin di Adobe Illustrator. Saya contohkan satu ya. Misalnya seperti ini, teman-teman bikin di Adobe Illustrator, bikin lingkaran-lingkaran seperti ini, terus diekspor. Misalnya seperti ini, terus PNG, pilih pix yang ketiga. Ini kan pix 3 nih. Terus artboard ini, use artboard, jadinya PNG seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kalau sudah PNG seperti ini, kita drag aja, tarik ke Adobe InDesign, drag, lepas ke sini. Kadang ada teman-teman yang nggak tahu kok ngecilin kok bisa kepotong seperti ini. Nah, ini caranya pencet Ctrl sama Shift, kecilin. Kalau tidak dipencet Ctrl sama Shift, jadinya seperti ini, terpotong. Nah, makanya dipencet tombol Ctrl sama Shift baru digeser. Nah, seperti ini. Nah, jadi ya teman-teman bisa bikin berapa alternatif, misalnya seperti ini, terus misalnya garis-garis seperti ini, terus seperti ini nanti dijadikan sebagai aksesoris atau pemanis dalam layout itu sendiri. Oke, terus ini visi misi seperti ini. Kalau ini permintaannya formal ya. Kalau dulu tak bikin model itu seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi klien minta seperti ini, jadi saya bikinkan seperti ini. Terus di halaman selanjutnya itu ada sambutan kepala sekolah. Jadi teksnya cukup segini cukup. Karena biasanya kan menyesuaikan antara gambar sama teks. Jadi gimana bagusnya. Jadi saya buat seperti ini. Terus ini ada fotonya, bikin seperti ini biar nggak full sampai atas.
biar lebih manis lah kayak majalah. Ini di 2 halaman ya, nanti kalau di bukunya itu nyambung. Terus di halaman selanjutnya background sama semua, terus ada ini satu persatu. Nah, nanti tak kasih contoh bagaimana cara cepat bikin layoutnya. Ini kita bedah dulu ya filenya. Terus ada teks, ini bisa diedit teksnya. Terus ada teks, terus ini grafis seperti ini, teman-teman bisa bikin di Adobe Photoshop. Nah, ini seperti ini bentuknya. Jadinya kalau sudah dipasang seperti ini, jadi biar tidak monoton banget ya, biar lebih apa ya, lebih manis lah layoutnya. Terus tambah grafis-grafis seperti ini, yang seperti tadi saya contohkan di Adobe Illustrator. Terus dibuat PNG. Nah, bisa dibuat seperti ini biar lebih manis. Kalau backgroundnya sama ya, semua backgroundnya sama, transparan 19%. Nah, ini sama juga, tapi ini lebih panjang. Ini bisa diedit di Adobe Photoshop untuk memperpanjang. Kalau aslinya kan pendek ya, aslinya kan pendeknya seperti ini tingginya. Sini bikin lebih tinggi, jadi bisa diedit di Adobe Photoshop. Oke, ini sama juga aksesorisnya. Terus ini kan ada foto full ini. Kalau foto full, kalau ini misalnya dibalik seperti ini ngeliat fotonya itu susah, kayak apa ya, tapi kembali ke selera. Tapi kalau aku mending seperti ini, jadi ngelihatnya dari sisi luar sini lebih enak. Ini kan halaman ganjil yang kanan kan, jadi halaman ganjil atasnya ini atau headnya masuk ke tengah, kelipatan. Nah, jadinya seperti ini kalau fotonya. Kalau yang ini hampir sama dengan tadi, yang guru guru dan staff ya kalau nggak salah, sama. Tadi foto, teks, nama, terus tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, cita-cita, moto singkat, dan lain sebagainya. Jadi namanya ditebalkan biar lebih menonjol. Terus tim kelasnya, terus SD, nama SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat. Nah, seperti ini, tinggal disesuaikan saja di layout. Misalnya ada yang kosong, bisa dikasih aksesoris seperti ini ya, biar tidak terlalu kosong banget. Kalau fotonya sama tadi, kepalanya masuk ke lipatan. Oke, seperti ini. Sama masuk ke atas. Ini masih sama juga. Jadi konsepnya itu foto pribadi seperti ini, terus foto grupnya ya. Jadi seperti itu, ada 3 kelas. Jadi foto pribadi, nama, alamat, dan lain sebagainya. Terus baru foto kelompoknya. Nah, jadinya seperti ini. Ini tim 6. Jadi guru yang ngurusin ini kayaknya ya. Terus kepala sekolah bersama staf. Jadi semua guru di sini, tampil di sini. Terus ada teman yang pindah sekolah, bisa dicantumkan juga. Ini fontnya sama, bisa dimodif, didouble, terus yang bawah kasih warna abu-abu. Terus sama layoutnya. Biar ini tidak kosong, dikasih aksesoris seperti ini. Terus yang terakhir ada kegiatan sekolah, sama juga sebenarnya. Ini layoutnya sebenarnya simpel banget ya, minimalis lah. Buat kotak-kotak seperti ini. Nah, sekarang saya contohkan bagaimana cara cepat layoutnya ya. Oke, kita mulai dari gambar yang pertama. Kita cek dulu ukurannya ini berapa. Ukurannya 225 2285. Oke, kita bikin, kita new dokumen. Kita pilih mili. Udah ukurannya sama ya. Kita bikin contoh 10 saja ya, untuk gambaran saja. Kan hampir sama tadi yang dari halaman pertama sampai halaman akhir, cuma beberapa yang beda. Jadi kita contohkan 10 halaman saja. Saya ulang ya. Jadi teman-teman kalau mau bikin buku, itu buka software Adobe InDesign-nya, terus kita buka file new, terus dokumen. Terus teman-teman tentukan ukurannya. Kalau saya sukanya pakai mili daripada senti, biar nggak ada koma ya.
Jadi ukurannya ini kalau disentikan itu 22,5 sama 28,5. Nah, ini jumlah halaman 1. Kalau kolom saya nggak pakai di dalam sini ya. Kayaknya nggak pakai sih, coba kita cek. Oh, nggak pakai. Di file new, dokumen, ukuran udah sesuai 10 halaman. Kita create. Nah, ini udah jadi halaman ya. Nah, ini kan langkah pertama, kita kasih background dulu. Kita masuk ke sini ke all master. Terus kita drag aja ini background ini, kita drag ke Adobe InDesign. Terus kita kecilin atau kita sesuaikan menggunakan Ctrl Shift, terus geser sini, kecilin, Ctrl Shift, geser. Nah, biar agak soft, kalau nanti terlalu kontras seperti ini nanti kalau ada tag di atasnya itu terganggu. Jadi biar tidak terganggu, itu opacity-nya diturunin. Ini menjadi 19 tadi. Nah, terus kita kembali ke halaman 1. Nah, ini kan kelihatan seperti ini. Kalau teman-teman nggak mau kelihatan, kita ketik tombol aja W, tombol W. Nah, jadinya seperti ini. Terus misalnya ada logo, kita drag ke sini logo, drag lepas, Ctrl Shift kecilin. Nah, logo. Jadi sama kan ya. Cuma ada background ini, filenya kurang tahu ini hilang atau enggak. Kayaknya datanya hilang. Jadi kira-kira seperti inilah gambarannya. Nanti tinggal teman-teman di double terus di opacity lagi. Terus yang halaman kedua ini, nah ini teman-teman bikin kotak aja. Bikin kotak menggunakan ini. Jadi tanggle tool, terus teman-teman bikin kotak seperti ini. Terus kasih warna aja nggak masalah, warna abu-abu misalnya 40% blacknya. Nah, terus stroke-nya itu kita hilangkan warnanya seperti ini ya. Kita cek file aslinya. Terus misalnya tambah tag di sini misalnya tagnya ngasal ya, atau kita copy yang ini misalnya ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kan udah tag. Nah, kalau mau melanjutkan ini tag ada plus ini di sini. Ya, ada plus di sini. Klik aja. Nah, terus kita sesuaikan. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Terus misalnya mau nambah teks, itu misalnya judulnya tadi ya. Di sini kan ada judul ini. Ini coba kita copy saja, Ctrl C. Misalnya kita nambahin judul di sini. Jadi kalau nambahin judul harus bikin ini dulu ya. Kalau di Adobe Illustrator klik ini kan bisa, kalau di Adobe InDesign nggak bisa, harus klik, tahan, geser. Nah, baru Ctrl V misalnya. Nah, seperti ini kita tempel. Ini misalnya outline-nya ketebalan kita bisa kecilin. Outline-nya misalnya ini ketebalan kita jadikan 0,5, atau warnanya kita rubah misalnya jadi warna pink misalnya ya. Nah, seperti ini. Kalau tagnya sama ya, bisa teman-teman geser seperti ini, disesuaikan aja bagusnya gimana. Ini sebagai contoh saja ya. Terus untuk kalau mau cepat masukkan fotonya ini kan udah buat kotak ini. Terus Ctrl D aja, Ctrl D, kita masukin ini misalnya, klik. Nah, ini udah masuk ini. Terus double klik kalau mau ngedit, terus kecilin, Ctrl Shift sesuaikan ya. Nah, terus double klik lagi. Oke, nah ini udah jadi. Terus gambaran yang kedua itu, kalau ini gampang ya teman-teman, bisa ya, ini sama. Nah, kalau yang ini teman-teman bisa bikin kotak seperti ini. Kita kasih warna saja, misalnya 40.
outline-nya kita hilangkan, klik di sini. Nah, kita bikin kotak aja, misalnya seperti ini ya. Ini enggak rapi-rapi banget ya, sebagai contoh saja. Nah, terus misalnya sini ada teksnya, misalnya kita copy inilah, asal lah, sebagai contoh saja kita tag. Nah, ini teksnya dibikin rata kiri aja. Nah, seperti ini, misalnya namanya siapa, terus tempat tanggal lahir berapa, itu tinggal diketik aja teman-teman di sini. Nah, misalnya udah jadi layout seperti ini, misalnya ini, misalnya copy ke halaman selanjutnya ya. Seperti tadi, kita klik kotaknya terus Ctrl D. Misalnya ini foto kelas misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Klik salah satu, namanya siapa, namanya disamakan dengan ini ya. Klik. Nah, ini kan udah masuk ini. Kita mau edit ini kan kebesaran. Double klik. Kita ke sini ada garis coklat ini. Kita Ctrl Shift sama Alt biar ini, kalau Alt nggak dipencet seperti ini, tapi kalau Alt dipencet itu jadinya center seperti ini. Nah, terus double klik. Nah, ini udah jadi. Selanjutnya sama juga, Ctrl D misalnya sini orangnya ini, terus double klik. Nah, terus kita edit, Ctrl Shift Alt geser, klik tahan. Nah, seperti itu cara layoutnya. Jadi misalnya teman-teman bikin aja layoutnya dulu, misalnya seperti ini ya. Misalnya nanti ada gambar seperti ini misalnya. Terus yang gambar selanjutnya misalnya tag fotonya di tengah seperti ini misalnya. Nah, itu teman-teman bisa bikin layoutnya dulu. Terus baru dikasihkan misalnya dia bikin konsep layoutnya, terus nanti dikasihkan ke klien layoutnya begini, nanti fotonya yang ini foto apa, itu apa. Nah, nanti dikasihkan, tinggal nanti kalau sudah selesai pemotretan tinggal dimasukin saja. Nah, misalnya ini mau dimasukin foto, Ctrl D. Misalnya kita cari foto yang ya, misalnya foto kegiatan lah ya. Misalnya ini ya, klik. Nah, ini udah masuk. Kalau mau edit double klik, kita besarkan, Ctrl Shift Alt geser, klik geser. Nah, naikkan, double klik. Nah, udah selesai. Terus kalau ini ya sama juga, Ctrl D juga. Ctrl D misalnya gambar ini, klik and open. Nah, misalnya kalau udah pas gini ya udah. Kalau misalnya mau dibesarkan ya Ctrl Shift Alt klik geser. Nah, terus tinggal dikasih tag seperti ini tadi, tinggal kopikan datanya. Biasanya ada kalau teman-teman layouter kan misalnya kan biasanya kan dikasih data sama sekolahannya misalnya, tinggal nanti dimasukkan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman cara bikinnya ya. Sebenarnya mudah ya cara bikinnya. Kalau teman-teman bingung, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin cara cepatnya ya bikin layoutnya dulu ya, bikin masternya udah di set, nggak usah ada fotonya dulu, nggak masalah. Yang penting kotak-kotak seperti ini, seperti tadi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini dulu. Jadi mau fotonya foto apa, biar nanti yang fotografernya bisa ngikutin ngikutin dari layoutnya. Misalnya mau landscape atau portrait, bisa ngikutin dari layoutnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman cara layoutnya. Kalau yang lain mungkin jangan lupa dikasih blade. Kita akan ketik W. Ini kan belum ada blade-nya, kita tambah blade, misalnya tambah blade-nya di all master biar semuanya, biar nggak satu-satu. Terus kita margin, blade, kita coba ke tab setup, terus margin blade ini, blade nya 5 mili ya.
Nah, kita oke. Nah, jadi ada sisirannya nanti. Jadi kalau dicetak nanti biar kalau misalnya meleset, tadi gambarnya nggak ada putihnya, tetap ada gambarnya semua. Nah, jadi hampir sama ini kok layoutnya ya. Kalau ini ya tinggal tempel geser aja, terus teksnya atasnya dikasih teks. Kalau mau ada foto nyambung ini jangan lupa ya seperti ini. Jangan fotonya yang setengah di sini, nanti nggak nyambung. Jadi harus satu lembar ini biar nyambung. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman cara layoutnya. Oke, sekarang kita bahas untuk covernya. Jadi covernya itu ada dua ya, jadi cover dalam sama cover luar. Jadi cover dalam itu kan hard cover ya, jadi punggung ditambah 6 mili, terus baru covernya. Terus ini dikasih space 2 cm untuk lipatan masuk ke untuk finishingnya. Jadi kalau untuk setting cover hard cover itu seperti ini ya. Kalau soft cover kan tanpa 6 mili jadi langsung. Tapi kalau hard cover harus ada space ini untuk ngelipatnya. Kalau nggak ada ini nanti nggak bisa. Jadi ada punggung, terus space, terus baru covernya. Terus sama pinggirnya dikasih 2 cm keliling untuk finishingnya. Kalau untuk cover luarnya ini cuma cuma lipatan seperti ini ya. Jadi untuk lebar samping kanan sampai samping kiri, sama untuk tempat untuk ngelemnya aja. Kalau sini nggak ada nggak ada tutupnya, jadi cuma kayak selongsong gitu ya. Oke, jadi ini garis bantunya. Jadi kalau teman-teman mau nyetak covernya seperti ini bentuknya. Kalau untuk gambaran layoutnya ya ini ada garisnya ini ya. Ini gambaran layoutnya. Jadi nanti lipatan hard covernya itu di sini ada lipatannya. Jadi covernya cuma seperti ini ya. Yang penting kalau hard cover harus ada 2 cm keliling, sama ini 6 mili. Kalau yang biasa, yang cover luar biasa. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk covernya. Oke, gimana menurut teman-teman layoutnya? Mudah atau rumit? Kalau teman-teman sudah menguasai softwarenya, itu akan terasa mudah. Tapi kalau teman-teman belum menguasai softwarenya, itu akan terasa sulit. Jadi teman-teman kalau belum bisa ya teruslah berlatih, dan kalau sudah bisa, tinggal teruslah melatih feel-nya mungkin atau rasanya ya. Karena dalam membuat desain itu harus mempunyai feel ya. Terus dilatih biar nanti komposisi dalam layoutnya itu lebih bagus lagi. Oke, terus bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin malah mau ngasih saran dan kritik, nanti teman-teman komen aja di kolom komentar. Oke, mungkin segini dulu sharing saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat tutorial-tutorial, dan semoga channel ini semakin berkembang lagi dan bisa memberikan video yang lebih bermanfaat lagi. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.